Bintang-bintang tersusun rapi menempel di langit. Cahaya rembulan menambah indah pemandangan di malam minggu. Sebuah tenda kafe di kawasan Semanggi. Dua remaja saling canda tawa dengan sopan dan saling menjaga perasaan mereka. "Kamu sudah punya pacar ya?" tanya Riri memberanikan diri walaupun hatinya berdebar keras ketika menyusun kata-kata itu. "Belum. Emangnya kenapa?" jawab Lanang santai. Riri tersenyum senang seakan mendapat kesempatan untuk jadi pacar idolanya itu. Malam minggu bersama Lanang memang sudah sangat diidam-idamkan. Sejak pertemuan di depan kantin ketika Bejo kena sengatan tawon. Kedekatan dengan Lanang sungguh indah ia rasakan. "Enggak apa-apa. Siapa pacar kamu?" tanya Lanang. "Belum ada." Riri tersenyum penuh arti. Lanang melihat jam tangannya, pukul 19.30. Ia melirik Riri yang berkali-kali curi pandang. Sebenarnya Lanang tahu, namun ia pura-pura nggak tahu. "Pasti ngajak pulang nih," ujar Riri dalam hatinya sambil menatap bintang mengalihkan pandangannya. "Sudah malam, kita pulang yuk," ajak Lanang. Riri tersenyum saja mendengar ajakan Lanang. Dugaannya sangat tepat, karena selama jalan bareng Lanang nggak pernah lebih dari jam 8 malam. Kalau hari sekolah mungkin wajar. Nah sekarang kan malam minggu, masa harus pulang cepat? "Baru jam setengah 8, jawab Riri. Saya takut kamu dicariin orang tua kamu." "Enggak kok, enggak masalah. Saya sudah biasa pulang malam, apalagi malam minggu." "Sungguh?" ujar Riri bersemangat. "Wah, enak sekali. Tapi saya pasti dicariin." "Oh ya? Kan kamu laki-laki. Masa dicariin orang tua? Setahu saya, laki-laki lebih bebas deh." "Iya, betul. Kecuali saya. Mau kan pulang?" Riri merasa terdesak dengan ucapan itu. Lanang mau membayar makanan. "Biar saya saja yang bayar. Gantian ya," potong Riri, tangannya melambai memanggil pelayan kafe tenda. Mereka berjalan di trotoar jalan raya. Lampu-lampu mobil menyoroti langkah-langkah kaki mereka. Ketika mau menyeberang, sebuah motor kencang melaju di depan mereka. Secara refleks, Lanang memegang tangan Riri, cepat dan kuat. Riri merasa ada perlindungan dan perhatian dari Lanang. Ia merasakan Lanang bukan lelaki biasa. Ada sesuatu yang membuat dirinya jatuh cinta. Pegangan tangan Lanang di pergelangannya membuat jiwa Riri nyaman. Namun motor itu malah menabrak seorang anak pengamen jalanan yang sedang menghitung uang recehan. Nggak jauh dari tempat mereka menyeberang, Lanang segera berlari menuju tempat kejadian. Riri juga menyusul di belakangnya. Seorang anak laki-laki kira-kira berusia 12 tahun tergeletak di jalan raya. Tangannya memegang gitar kecil dan uang recehan yang berserakan. Beberapa orang mencoba menolongnya. "Kita bawa ke rumah sakit saja, Pak," teriak Lanang sambil mencoba membopong anak itu. "Ri, cegah taksi, sekalian bawa gitarnya," perintah Lanang. Riri langsung menyetop taksi yang melintas. Ia membuka pintu belakang. Lanang membawa masuk anak itu. "Ke rumah sakit terdekat, Pak," ujar Lanang. Riri duduk di depan sambil memegang gitarnya. Taksi melaju cepat menuju rumah sakit terdekat. Tim medis mengeluarkan troli bed. Lanang menaruh anak itu dan dibawa ke ruang UGD. Mereka menunggu di luar. "Maaf ya, jadi kemalaman nih," ujar Lanang ketika melihat Riri termenung. "Enggak apa-apa. Nanti saya antar sampai rumah. Biar saya yang bicara sama orang tua kamu." Riri tersenyum. Ia merasakan tanggung jawab Lanang sebagai seorang laki-laki. Ya, Lanang penuh perhatian, penolong, dan sangat peduli dengan perasaan orang lain.
Riri berpikir mengidolakan Lanang selama ini ternyata nggak salah. Seorang dokter keluar dari ruang UGD. Dokter itu mendekati Lanang dan Riri. "Anda saudaranya?" tanya dokter. "Betul dok, bagaimana keadaannya?" jawab Lanang tegas. Riri agak bingung dengernya. Bagian samping kepalanya terluka. Ya agak sok sedikit, tapi nggak apa-apa. "Alhamdulillah," puji Lanang. "Kalau gitu Mas bisa ke bagian administrasi." "Baik dok, terima kasih," ujar Lanang. Setelah dokter itu pergi, Lanang duduk di kursi panjang. Ia sandarkan kepalanya di tembok, menarik nafas panjang, lalu ia hembuskan sambil berzikir, "Allahu Akbar." Ia lakukan berkali-kali sekedar melepaskan beban yang ada di dadanya. Riri menatap tingkah Lanang dengan serius. "Ya Allah, tolong aku, Engkau maha mengetahui kesulitanku, dan kepadamulah segala kesulitan akan hilang," ujar Lanang pelan, namun Riri mendengar ucapan itu. "Kita ke bagian administrasi," ajak Riri. "Boleh, tapi saya ada kartu kredit. Yuk." Lanang menatap wajah Riri yang serius. Lalu mereka berjalan menuju bagian administrasi. Riri memberikan kartu kredit ke bagian administrasi. "Kebetulan saya punya kartu kredit tambahan dari Papa. Emang Papa sengaja bikin buat saya kalau ada masalah yang sangat penting," ujar Riri. "Iya, insya Allah saya akan ganti," saut Lanang setelah melihat nominalnya 300.000. Nggak usah juga, nggak apa-apa, kan uangnya buat nolong anak itu." "Jangan, uang itu kan milik Papa kamu." "Oh iya, lebih baik saya antar kamu pulang dulu. Saya takut orang tua kamu nyariin." "Nggak usah, saya bisa telepon kok." "Tapi ini sudah malam Riri." "Nanti..." Suara HP Riri berbunyi. Ia langsung angkat. Ternyata dari mamanya. Riri memberitahu kalau dirinya sedang menolong anak kecil yang kecelakaan. Riri menutup HP-nya. "Sudah, nggak ada masalah kan?" ujar Riri senang. "Kalau gitu kita antar pulang anak itu." Mereka masuk ke ruang UGD. Lanang melihat anak itu masih agak lemah. Kepalanya dibalut. Anak itu minta minum. Lanang segera meminta kepada suster. Riri turut membantu memberikan air minum. Mereka berdua terlihat kompak. Anak itu tersenyum senang melihat Lanang dan Riri. "Gantian ya, saya mau sholat isya dulu," bisik Lanang di telinga Riri. Riri mengangguk. Lanang keluar mencari musola di rumah sakit tersebut. Riri mengajak bicara anak itu sambil menyuapi makanan yang disediakan rumah sakit. Tak berapa lama Lanang datang. "Gimana, sudah enakan?" tanya Lanang. "Sudah kak, terima kasih." "Pasti kamu sudah bisa jalan kan?" "Bisa kak. Kakak antar pulang ya." Anak itu tersenyum mengangguk. "Saya cari taksi ya," ujar Riri. "Bareng-bareng aja sambil keluar," saut Lanang. Lanang dan Riri bertemu dengan orang tua anak itu. Mereka menceritakan segala kejadian yang dialami anaknya. Karena hari semakin malam, Lanang dan Riri pamit pulang. Mereka berjalan kaki lagi sambil mencari taksi. Lanang dan Riri saling tukar pikiran. Terkadang mereka tertawa bersama. Terkadang Riri memukul lembut lengan Lanang. Malam itu sangat indah bagi Riri. Rembulan semakin terang dengan segala senyumnya menyinari sepasang muda-mudi yang baru saja ikhlas menolong anak kecil. Lanang mengantar Riri sampai rumahnya. "Maaf tante, Riri jadi terlalu malam pulangnya," ujar Lanang sopan. "Oh, nggak apa-apa. Gimana anaknya?" tanya mama Riri. "Alhamdulillah, nggak parah, masih bisa ketawa-ketawa tadi." "Syukurlah." Lanang melihat jam tangannya, lalu ia pamit pulang. "Sudah malam tante, saya permisi dulu." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," ujar Riri dan mamanya.
Mama menatap Riri yang terlihat senang. Malam ini sepertinya indah sekali. Bintang-bintang berwarna pink, sindir Mama Riri. Ah, Mama ngeledek. Tampan juga, sopan, dan baik hati. Mama tahu dari mana? Riri, Mama ini sudah tua, pengalaman. Mama sudah banyak. Mama tahu lelaki yang tulus dan pura-pura. Kalau lanang, lelaki yang apa, Mah? Tanya Riri ingin tahu. Laki-laki yang baik hati dan tulus. Riri tersenyum senang. Ia memang ingin sekali mengenal lanang lebih dekat. Ia tersenyum penuh arti seperti orang jatuh cinta. Lanang menelusuri pinggir jalan. Mobil umum sudah jarang terlihat. Ia nggak peduli langkah kakinya semakin mantap. Namun Lanang berhenti sejenak sekedar untuk meluruskan kaki. Tiba-tiba sebuah mobil jeep melintas agak oleng nggak jauh dari Lanang yang sedang istirahat. Lanang jadi terkejut. Salsa turun dari mobil jeep itu terburu-buru. Ia tampak marah-marah. Salsa membetulkan pakaiannya yang agak semrawut. Mobil jeep berhenti. Richard turun mendekati Salsa. Tapi Salsa malah mendorong Richard hingga jatuh. Richard bangun lalu menarik Salsa ke mobil. Gua nggak mau ikut kalian. Lepaskan, lepaskan, teriak Salsa. Enak aja lu main kabur. Nggak bisa, pesta belum selesai, sahut Richard. Sialan lu, lepasin. Salsa tetap nekat berontak sambil menendang kaki Richard. Dewo segera turun dari depan kemudi. Ia mendorong Salsa agar masuk ke mobil. Dewo, gila lu ya, lepasin gua, lepasin, teriak Salsa. Dewo berusaha menyumpal mulut Salsa. Lanang segera berlari mendekati mereka. Salsa ya? Tegur Lanang tenang. Richard, Dewo, dan Salsa berhenti melihat Lanang yang sudah berdiri di dekat mereka. Salsa segera berlari mendekati Lanang. Lu jangan ikut campur, Nang, ancam Dewa. Enggak, gua nggak mau ikut campur urusan kalian. Kebetulan aja gua kenal sama Salsa. Jadi ya gua cuma negor. Nggak lebih kok. Permisi, ujar Lanang nggak peduli. Lanang lalu berjalan lagi, tapi Salsa malah mengikutinya. Tangkap Salsa, bisik Richard. Dewo segera mengejar Salsa berlari dekat Lanang. Dewo berusaha menangkap Salsa yang terus berlari menghindari memutar Lanang yang sedang berjalan. Nang, tolongin gua, pinta Salsa. Stop. Lebih baik kalian pulang aja. Salsa udah minta tolong diantar sama gua, ujar Lanang langsung berhenti dari langkah kakinya. Banyak omong lu, teriak Richard sambil menyerang dengan pukulan dari arah belakang. Lanang hanya berkelit sedikit saat merasa ada gerakan berbahaya dari belakang. Pukulan Richard meleset. Ayo kita berantem, tantang Richard. Terserah deh, sahut Lanang. Richard langsung menyerang lagi dengan tendangan. Lanang hanya menghindar sedikit sambil menyerangkan telapak tangannya ke dada Richard. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Lanang pelan ketika telapak tangannya mendarat di dada Richard. Kontan, tubuh Richard terpental. Lanang melihat mobil taksi melintas. Ia langsung memberhentikan taksi itu. Salsa, cepat naik, kamu pulang aja, perintah Lanang. Salsa langsung naik taksi. Setelah taksi pergi, Lanang berdiri berhadapan dengan Dewo. Richard mengelus dadanya yang sakit. Kurang ajar lu, Nang. Gua nggak akan memaafkan lu, ujar Dewo. Ya nggak ada masalah. Semoga Tuhan selalu memberi hidayah buat lu, meluruskan akal dan hati lu agar selalu berbuat kebaikan. Permisi. Lanang lalu pergi meninggalkan mereka. Richard berdiri sempoyongan. Dewo membantunya berjalan menuju mobil jeep. Gua harus bunuh lelaki itu. Dia bikin malu gua, ancam Richard. Ya, harus. Tapi jangan malam ini dan jangan bawa nama gua, ujar Dewo. Biar suatu saat gua tembak, biar mampus. Richard mengendarai jeepnya. Ia ingin menabrak Lanang yang masih santai berjalan. Dewo memegang pundaknya. Richard membatalkan niatnya.
mereka berputar balik arah, melaju cepat, hingga suara bannya mendecit. Paginya, Salsa masih terbaring di ranjang kamarnya. Ia merasa kesal dan kecewa dengan pesta ketika itu. Jam dinding menunjukkan 7.00 pagi. Salsa belum apa-apa. Biasanya jam 6.00 ia sudah siap berangkat sekolah. Hari ini Salsa nggak mau sekolah. Pintu kamarnya diketuk. Salsa bergerak lamban dan malas menuju pintu. Mama sudah berdiri di depan pintu ketika Salsa membuka pintunya. "Kamu sakit ya?" tanya Mama. Salsa menggeleng. Ia berbalik menuju ranjang lagi dan merebahkan tubuhnya. Mama mendekati Salsa yang tidur telungkup. "Kalau nggak sakit, kenapa nggak sekolah?" "Lagi malas, Mah. Badan Salsa capek banget." "Kamu nggak pernah minum vitamin sih. Kan Mama sudah belikan. Vitamin itu perlu, Salsa, untuk menjaga kesehatan kamu. Mama lihat aktivitas kamu banyak sekali." Salsa melihat wajah mamanya yang sudah cantik. Mama mau berangkat ke kantor. "Iya, Ma, nanti deh. Salsa minum vitamin." Mama membelai rambut Salsa, tangannya meraba kening Salsa. "Mungkin kamu kecapean. Ya sudah, istirahat saja. Mama pergi dulu ya." "Iya, Ma." Mama mencium kening Salsa lalu keluar kamar. Salsa masih malas-malasan, yang gak mau bangun. Salsa anak kedua dari 2 bersaudara. Kakak laki-laki sudah kuliah di Australia. Setelah lulus SMA nanti, Salsa akan meneruskan kuliah ke Australia menyusul kakaknya. Kedua orang tua Salsa termasuk orang yang gila kerja. Namun Mama masih sering memperhatikan dirinya dibanding papanya. Memang Salsa sangat dekat dengan mamanya. Walaupun dengan papa ia juga nggak ada masalah. Hanya papa lebih mengutamakan urusan kantor dan lebih banyak memberikan perhatian berupa kebutuhan-kebutuhan Salsa, termasuk uang jajan, kebebasan bergaul, mobil, dan apa saja asalkan masih dalam perbuatan yang wajar dan enggak bikin malu keluarga. Makanya Salsa sangat-sangat menjaga dirinya terutama dari masalah pacar. Ia belum mau punya pacar, padahal sudah banyak cowok yang rela menjadi pacarnya. Namun Salsa belum berminat. Ia menyadari kalau cowok suka sama dirinya paling-paling hanya untuk uangnya saja. Ia nggak mau punya cowok materialistis. Apalagi sering bilang kalau dirinya cantik, kaya raya, jadi nggak akan sulit cari cowok. Papa lebih menyenangi Salsa banyak belajar supaya bisa memegang perusahaan papanya. Tapi kini papa sudah pergi ke pangkuan wanita lain. Salsa jadi sangat benci dengan papa yang sudah tidak peduli dengan dirinya. Salsa bangkit dan duduk di pinggir ranjang. Ia mengenang malam yang menurutnya menyebalkan. "Lanang," gumam Salsa, pelan menyebut nama lelaki yang dibencinya. Salsa mulai mengenang peristiwa malam itu, ketika Dewo dan Richard mau memaksanya ikut pergi. Ketika itu pula Lanang sedang berada di jalan, bahkan terjadi sedikit perkelahian. Lanang membela dirinya dari paksaan Dewo dan Richard. Ia tersenyum mengenang wajah Lanang yang tampan, tenang, dan selalu tersenyum. Tapi kenapa Salsa harus membencinya? Boleh juga sih kenal dia, tapi gua nggak mau dipecundangi pakai jilbab kayak si Indri, Arsi, dan cewek-cewek lainnya yang pernah dekat sama dia. Nggak akan, ujarnya sendirian sambil melihat seragam sekolahnya yang digantung dekat pintu. Ternyata Salsa nggak suka sama Lanang karena ia suka mempengaruhi cewek-cewek untuk memakai jilbab. Ya, menurut Salsa, Lanang memanfaatkan ketampanannya untuk menjerat cewek-cewek cantik di sekolah yang belum berjilbab. Mereka dipacari dulu, setelah berjilbab diputusin sama Lanang. Dasar playboy kampung. Kalimat itulah yang ada di benak Salsa. Menjelang makan siang, Salsa baru keluar dari kamarnya selesai mandi. Rambutnya masih basah. Ia duduk di ruang keluarga menonton televisi. Mbak Ina membawakan sandwich kesukaan Salsa. "Non, sandwichnya masih mau dimakan nggak?" tanya Mbak Ina. "Boleh deh. Mana?"
Ini non, sudah saya panasin. Salsa memegang sandwich lalu berteriak, "Aduh, panas banget." Kan tadi saya bilang, baru dipanasin. Lain kali diangetin aja, jangan panas-panas. Nggak enak makannya. Oke deh non. Mbak Ina baru mau pergi, Salsa segera menahannya. Tunggu Mbak Ina. Sini, duduk dulu. Ada apa sih non? Duduk dulu sebentar. Mbak Ina segera duduk. Salsa menatap wajah Mbak Ina yang lugu. Ia tersenyum saja ketika Salsa masih menatapnya. Mbak Ina pernah pacaran? Tanya Salsa serius. Pernah non? Bagaimana rasanya? Sudah lupa rasanya non. Hah? Lupa? Betul non, kan pacaran sudah lama banget. Terus pacar saya malah kawin sama cewek lain, bukan sama saya. Kok bisa begitu sih? Tega banget. Terus Mbak Ina sakit hati? Wah, bukan sakit hati lagi, super dongkol banget. Soalnya pacar saya itu kawin sama sahabat saya sendiri. Idih, norak banget deh sahabat Mbak Ina ini. Emang non, makanya sejak itu saya nggak mau pacaran lagi. Takut ditinggal kawin. Mending kalau nggak bawa apa-apa. Dia itu sudah minta macam-macam dari saya. Nah, pacar saya itu pengeretan, suka minta duit sama saya, malah kawin sama cewek lain. Dasar cowok matre, kampungan banget. Cowoknya itu kerja di mana? Non, pacar saya itu nggak punya kerja. Setiap hari bisanya minta duit sama saya buat beli rokok. Pokoknya ngeselin banget deh. Kok ada sih cowok norak begitu ya? Itulah non, saya jadi nggak percaya sama cowok zaman sekarang. Kalau mereka nggak punya kerja sama kita, sayang banget. Tapi kalau udah dapet cewek yang lebih gede gajinya, kita diputusin begitu aja. Salsa berpikir, entah apa yang membuatnya berpikir. Kenapa non? Ya saya cuman bingung aja, kok ada cowok yang kayak gitu. Saya juga bingung non, untung saya nggak kawin sama dia. Salsa mengambil sandwich yang berada di meja. Emang non Salsa ada cowok yang ditaksir? Tanya Ina. Itulah kira-kira. Tapi takut kalau matre. Wah, lebih baik diselidiki dulu aja non. Kalau miskin jangan dipacarin, soalnya bakalan jadi cowok matre. Tapi kalau rumahnya kaya raya, boleh dijadiin pacar. Pasti cowok yang udah kaya nggak bakalan matre deh. Diselidiki dulu aja ya, pikir Salsa. Pokoknya non kalau cari pacar harus hati-hati. Ntar dapat yang playboy, malah berabe deh. Bisa-bisa cuman diusel-usel doang, terus ditinggal pergi. Ih, amit-amit. Kalau dapat cowok kayak begitu, mendingan caburin ke laut aja. Ya kan kebanyakan cowok begitu semua. Bisanya ngerayu, setelah puas nggak mau bertanggung jawab. Salsa menatap wajah Ina serius banget. Ina jadi nggak malu ditatap seperti itu. Maaf non, saya mau ngangkatin pakaian dulu. Salsa mengangguk. Mbak Ina pergi ke belakang. Ternyata cowok bikin sengsara cewek, ujar Salsa sambil mematikan televisi dengan remote control. Wajahnya tampak berpikir mencari penyelesaian sendiri. Bel rumah Salsa berdentang berkali-kali. Ina berlari keluar pagar. Ia melihat dua cewek cantik berjilbab berdiri di depan pagar. Assalamualaikum, tegur Indri. Waalaikumsalam. Maaf mbak, orangnya nggak ada, sahut Ina sambil membuka pagar sedikit saja sekedar untuk melengok. Wah, kalau gitu mbak bukan orang ya? Tanya Riri. Mbak Riri sama mbak Indri ya? Ya ampun, bikin saya pangling. Loh, maaf ya, saya pikir tukang minta sumbangan, kata Ina agak malu. Riri dan Indri hanya tersenyum mendengar ucapan Ina. Mari mbak masuk, mbak Salsa ada di kamarnya. Riri dan Indri berjalan masuk ditemani Ina yang terlihat bingung dengan penampilan mereka berdua. Di ruang tamu, Riri dan Indri duduk di sofa. Ina berlari ke kamar Salsa untuk memberitahukan kedatangan mereka. Mbak Salsa, ada temennya.
ujar Ina dari balik pintu kamar. Pintu terbuka, Salsa segera turun ke ruang tamu. Pasti Riri, tebak Salsa. Berdua Mbak, sama Mbak Indri. Oh ya? Salsa menuruni anak tangga rumahnya. Kedua matanya menatap ke arah dua orang yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Salsa sangat terkejut ketika ia melihat Riri sudah memakai jilbab. Kedua matanya seakan mau copot. Riri, sapa Salsa agak heran. Kamu baik-baik saja? Salsa, tanya Riri. Tadinya sih baik-baik saja, tapi setelah melihat kamu jadi kurang baik, ujar Salsa agak sedikit menyindir. Kita kemari mau menjenguk kamu, soalnya kan nggak ada kabar kamu sakit atau izin, ujar Indri. Oh, terima kasih deh atas cengukan kalian. Gua cuma lagi capek, sahut Salsa sekenanya. Riri dan Indri merasakan kalau Salsa kurang senang dikunjungi. Mereka bergegas mau pulang. Kalau gitu kita permisi deh, ujar Riri. Salsa agak nggak enak juga. Rasa kesalnya terbaca oleh mereka. Kok buru-buru? Kenapa sih? Ri, mulai kapan lu pakai jilbab? Kenapa kok persahabatan kita jadi nggak senyaman dulu sih? Pasti lu gara-gara deket sama Lanang kan? Tanya Salsa bertubi-tubi. Ya, gua lebih nyaman pakai jilbab. Lagian nyokap gua sangat ngedukung banget kok, jawab Riri tenang. Paling-paling gara-gara Lanang. Gua tahu persis siapa diri lu, Ri. Ngaku aja deh, bener kan? Tebak Salsa. Ya, awalnya gua sama Lanang cuma diskusi aja, tapi gua pikir semua ucapan dia bener. Ya gua langsung putusin aja pakai jilbab. Insya Allah gua bisa istiqomah, jawab Riri lebih santai. Ya karena memang ia menikmati pilihannya. Setelah gua pakai jilbab, perasaan gua sebagai wanita semakin baik, ujar Indri. Emangnya kalau nggak pakai jilbab nggak punya perasaan sebagai wanita? Tanya Salsa agak sinis. Mbak Ina muncul membawa minuman dingin. Dia meletakkan di meja. Suasana percakapan terhenti sejenak. Wah, sebentar lagi Mbak Salsa pakai jilbab juga dong, tanya Ina. Kamu tuh ngomong apa sih? Sana ke dapur, perintah Salsa kesal. Ina langsung cemberut, ia pergi ke dapur. Maksud gua, kita nggak punya kebimbangan dalam menentukan pakaian. Sebelumnya gua selalu bingung mau pakai baju yang bagaimana. Pakai celana panjang jadi kayak anak cowok, pakai baju yang ketat jadi perhatian cowok. Pokoknya serba salah. Ya dengan pakaian seperti ini gue jadi lebih tenang. Paling enggak cowok-cowok jadi lebih menghargai kita, sahut Indri tenang. Gue tetap enggak terima kalian memakai jilbab. Kita udah jadi sahabat cukup lama. Masa sih hanya gara-gara Lanang kalian jadi berubah? Kemana pendirian kalian selama ini? Gue akan buat perhitungan sama Lanang. Pokoknya perbuatan dia enggak bisa gue terima. Lanang enggak boleh berbuat semena-mena menyuruh cewek-cewek pakai jilbab, kata Salsa emosi. Riri dan Indri saling pandang. Mereka enggak mengerti cara berpikir Salsa.